Assalamualaikum. Halo teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Trusti Dewi Kartika, CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, kelompok 1, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning journal mengenai materi akuntabilitas. Bahas tentang konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Pertama, konsep akuntabilitas. Apa sih perbedaan antara akuntabilitas dan responsibilitas? Akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, dan responsibilitas merupakan kewajiban untuk bertanggung jawab. Akuntabilitas meliputi akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan meningkatkan kinerja. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, dalam artian hubungan di sini adalah hubungan antara dua pihak, antara individu atau kelompok institusi dengan negara dan masyarakat. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, dalam artian hasil yang diharapkan yaitu aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasilnya maksimal. Meningkatkan kinerja, dalam artian akuntabilitas di sini akan memperbaiki kinerja dan juga meningkatkan kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas membutuhkan laporan di sini berarti laporan kinerja. Antara lain kalau individu berupa kontrak kerja, institusi berupa lakip. Kemudian, akuntabilitas membutuhkan konsekuensi. Di sini diharapkan konsekuensinya berupa sanksi atau penghargaan. Kita lanjut ke tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas meliputi dari dasar sendiri yaitu akuntabilitas personal yang ada pada diri seseorang, individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, misalnya PNS dengan instansinya, kelompok. Di sini kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Kemudian meningkat ke akuntabilitas organisasi dalam artian hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, hingga menuju ke puncaknya yaitu akuntabilitas stakeholder. Di sini yang berperan sebagai stakeholder di sini adalah masyarakat atau penerima pelayanan. Jadi di sini tanggung jawab organisasi pemerintah yaitu mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Mekanisme akuntabilitas. Dimensi akuntabilitas meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan hukum, akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang sudah digunakan, akuntabilitas program terkait dengan tujuan yang ditetapkan apakah sudah tercapai, dan akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil oleh DPR atau DPRD dan masyarakat. Lanjut, kita ke mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Meliputi tiga wujud, antara lain Renstra yang kita kenal dengan Renstra, yaitu perencanaan strategis, meliputi RPJP, RPJM, RKP, Renstra, dan SKP. Selain itu juga ada kontrak kinerja dan lakip atau laporan kinerja. Bagaimana sih kita menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Di sini kita membutuhkan beberapa sifat atau karakter yang harus ada dalam diri seorang PNS, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. 5 langkah yang dapat kita susun dalam suatu framework akuntabilitas antara lain. Pertama, kita tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian kita rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Lanjut, kita ke lakukan implementasi monitoring kemajuan, berikan laporan secara lengkap, hingga hasil akhir kita lakukan evaluasi dan masukan perbaikan. Lanjut, kita ke akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks, di sini kita konteksnya misalnya dalam suatu organisasi. Akuntabilitas di sini kita perlukan
berupa wujud antara lain transparansi dan akses informasi. Kita hindari praktek kecurangan, fraud, dan perilaku korupsi, penggunaan sumber daya milik negara yang baik, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah dengan baik, hingga kita harus bisa menghadapi adanya konflik kepentingan yang ada dalam instansi atau organisasi tertentu. Fraud dan perilaku korup. Fraud merupakan penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum, ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara itu setiap PNS memastikan bahwa penggunaannya itu sesuai prosedur, dilaksanakan dengan bertanggung jawab dan efisien, dan pemeliharaannya pun juga dilaksanakan dengan benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah berprinsip pada informasinya relevan, reliable, dapat dipercaya, dapat dipahami, dan dapat digunakan oleh pengguna. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan yaitu situasi yang timbul di mana tugas publik Anda dan kepentingan pribadi bertentangan. Biasanya tipenya berupa keuangan dan non-keuangan. Kita dapat mengidentifikasinya dengan adanya tugas publik, mana kepentingan pribadi, mana. Kemudian potensialitas, proporsionalitas, kemudian pemikiran sendiri dan janji. Bagaimana sih kita menjadi PNS yang akuntabel? Menjadi PNS yang akuntabel yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam politik praktis. Selain itu juga melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di sini terdapat personal behavior dari PNS itu. Kemudian, perilaku yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS itu tidak boleh mengungkapkan informasi resmi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi dan PNS mematuhi persyaratan legislatif. Artinya, persyaratan kebijakan setiap instansi dan semua arahan yang sah lainnya mengenai komunikasi, baik itu di tingkat kementerian, lembaga, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Menghindari perilaku curang dan koruptif. PNS tidak diperbolehkan terlibat dalam penipuan dan korupsi, berbuat curang, melaporkan pelanggaran kode etik, melakukan penipuan, perilaku curang atau korup, dan PNS seharusnya bisa memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Terhadap penggunaan sumber daya milik negara itu PNS itu harus bertanggung jawab dengan pengeluaran yang resmi, menggunakan sumber daya yang efisien dan teliti, menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan saja, tidak menggunakan waktu kantor untuk pekerjaan partai politik, mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi komputasi dan komunikasi fasilitas. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas itu hanya dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. Selain itu, juga PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara benar dan bertanggung jawab. Mengambil keputusan yang akuntabel, kita pertama memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, berperilaku sesuai standar sektor publik, kemudian mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Perilaku akuntabel dalam diri seorang PNS bisa kita mulai dari hal yang kecil. Salah satunya, kita sebelum bekerja telah mengenakan berbagai atribut yang rapi sebelum berangkat bekerja, mulai dari papan nama, dasi, jilbab, dengan posisi dimasukkan seperti ini, rapi, juga mencerminkan salah satu perilaku akuntabel seorang pegawai negeri sipil. Sekian teman-teman, terima kasih.